Operasi pencarian dan pertolongan terhadap helikopter dengan kondisi hilang kontak pada Senin 1 September 2025 di wilayah Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan resmi ditutup. Hal ini disampaikan Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana pada Jumat 5 September 2025 di VIP Lanut Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam pencarian selama 4 hari, akhirnya tim berhasil menemukan seluruh penumpang yang menjadi korban dan badan pesawat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Banjarmasin Pos, Nurholis Huda. Rekan Nurholis, silakan laporan Anda. Ya, baik dapat kami laporkan pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Benar bahwasannya hari ini tengah dilakukan penutupan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap helikopter jenis Airbus BKRGH dengan registrasi BK-117DK BKRGH yang hilang kontak di kawasan hutan Mentawai Tanah Bumbu. Dan itu operasi seketika ditutup dan dijelaskan bahwasannya ada 6 kantong jenazah yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin dan dari 6 itu adalah jasad daripada awak dari helikopter yang kita lakukan pencarian karena ada 2 jasad yang dijadikan satu bungkus begitu. Nah, sejak hari pertama, tim SAR gabungan melakukan upaya hingga akhirnya seluruh penumpang dan badan pesawat ditemukan dalam kurun waktu 4 hari. Dan seluruh penumpang dan bodi pesawat itu dievakuasi dan juga tadi dilakukan pencocokan dan sudah dianalisa dari Bidokes Polda dan akhirnya kemudian untuk dikirimkan ke alamat rumah duka termasuk ke luar negeri karena dari 8 itu ada beberapa yang dari luar negeri ya awaknya. Dia menyampaikan Kepala Basarnas menyampaikan apresiasi terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi diantaranya TNI Korem Antasari, Polda Kalsel, pemerintah dan organisasi kemahasiswaan kemasyarakatan maksud kami dan mahasiswa serta masyarakat setempat yang turut aktif juga mengikuti operasi SAR. Dan Sudayana menutup operasi SAR ini pada pukul 9 tadi dan kesempatan itu dia juga sampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kata dia, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga ditinggalkan diberi ketabahan serta keikhlasan menerima cobaan ini. Dan yang cukup menarik juga, bukan hanya sekedar penutupan dalam operasi penutupan itu juga disampaikan black box atau kotak hitam dari Basarnas yang ditemukan kotak hitam itu yang sudah ditemukan di lokasi puing helikopter ditemukan diserahkan kepada pihak Komite Nasional Penyelamatan Transportasi atau KNKT yang dalam hal ini diwakili oleh Oni Surjo Wibowo selaku investigator keselamatan udara KNKT yang juga berada di VIP Lanut Samsudin Nur. Dan setelah disampaikan black box KNKT itu, dari pantauan kami black box-nya itu sudah hangus dan terpecah menjadi 2 bagian ya. Dan menurut pihak KNKT, itu penemuan black box itu tidak jauh atau 100 meter dari badan pesawat. Artinya itu masih menempel di badan pesawat yang hangus terbakar. Dan itu posisinya berada di bagian pesawat yang terpisah di ekornya sekitar 700 meter di atas bukitnya. Nah, dan black box itu diamankan, kemudian nanti akan dianalisis datanya sekitar 30 hari ke depan dan di download apakah nanti itu uh, cukup atau tidak 12 bulan 30 hari itu nanti akan diketahui dan jika kurang nanti akan diperpanjang waktunya hingga 12 bulan lamanya dari KNKT untuk menginvestigasi hal ini. Dan bagian black box ini dikatakan dia ada 2 data penting yakni cockpit voice data
recorder atau CVR dan rekaman suara di kokpit serta flight data recorder atau FDR. Nah, investigator keselamatan udara Oni Suryo Wibowo juga menyampaikan jika tidak ada hambatan tadi dalam proses penyelidikan paling cepat itu sekitar 12 bulan dan secara prosedural investigasi KNKT ini wajib menerbitkan selama 30 hari 30 hari ke depan ini menerbitkan primary report. Primary report itu isinya adalah fakta tentang ditemukan investigator KNKT yang datang ke lokasi, kemudian dari menginput seluruh informasi dari Basarnas, seluruh potensi search and rescue gabungan yang ada terkaitan informasi kecelakaan yang diserap di lapangan. Asal diketahui, ada sedikitnya 8 orang atau awak dari heli yang jatuh di Mentawai Tanah Bumbu Kalsel, yakni Kapten Herianto, Engineering Hendra, Mark Warren, Yudi Febrian, Andi Risa, Pastu, Santa Kumar, Claudine Tiutio, dan Ibon Irfan Rosa. Dari 8 penumpang heli, 3 diantaranya merupakan warga negara asing atau WNA, Mark Warren asal Amerika, Santa Kumar dari India, Claudine Cueto warga Brasil, sisanya 5 orang warga Indonesia. Dan kini dalam proses untuk pemulangan jenazah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurholi sudah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama investigator keselamatan penerbangan KNKT, Oni Suryo Wibowo. Preliminary report itu laporan awal yang berisi fakta apa yang ditemukan oleh saya, Basarnas, semua potensi yang ada di sana, nemu apa, itu kami masukkan dalam laporan. Itu 30 hari. Kemudian laporan final itu IQ merekomendasikan 12 bulan. 12 bulan. Ya, tetapi apabila masih ada pengetesan komponen, biasanya lebih. Tapi kami berusaha 12 bulan itu akan kami selesaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.